Pemirsa, berbekal kreativitas, usaha yang dibuat baru beberapa bulan dapat menghasilkan keuntungan, seperti pembuatan keripik balado dan meracik minuman soda susu dari para mahasiswa kedokteran gigi. Kerupuk balado merupakan oleh-oleh khas yang kerap menjadi buah tangan dari pelancong yang berkunjung ke Sumatera Barat. Di provinsi ini, kerupuk balado dibuat oleh banyak warga di banyak tempat. Salah satunya adalah Mulyeti, warga Guguk Sarai, Kecamatan Sembilan Koto, Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ia baru 4 bulan menekuni usahanya ini, namun perkembangan positif sudah ia rasakan. Kerupuk balado yang ia buat sudah terjual ke banyak daerah, bahkan hingga ke provinsi tetangga, yaitu ke Riau dan Jambi. Selain ketekunan dan usaha keras, Mulyeti mempelajari sungguh-sungguh kegemaran para pelanggan. Keterampilan yang ia dapat secara otodidak ini, ditambah dengan komitmen untuk mempertahankan cita rasa, telah membuat usahanya ini mampu mempekerjakan 7 orang karyawan. Kita Riau, Jambi, Pasaman. Sampai ke Riau? Iya. Kalau untuk karyawan sudah berapa banyak kita rekrut? Sekitar 7 orang. 7 orang. Bahan baku dari mana, Bu? Ada yang lokal, ada yang di Pasaman, ada yang lokal di sini juga. Ada lokal di sini. Iya. Terus proses pembuatannya berapa lama? Proses sekitar 4 hari. Sampai jadi paket gitu, Bu? Iya, sampai 4 hari. 4 hari? Siap. Saat ini Mulyeti sanggup memproduksi sekitar 1.000 bungkus keripik balado dalam seminggu dengan harga jual Rp10.000 setiap bungkus. Ini berarti omset usahanya bernilai tak kurang dari Rp40 juta setiap bulan. Sekalipun usaha ini sudah bisa menyangga kehidupan dan ekonomi keluarga, namun Mulyeti tetap ingin mengembangkan usahanya agar bisa memenuhi permintaan konsumen dari daerah lainnya. Dari Solok, Sumatera Barat, Garnadi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ide kreatif bisa muncul dari mana saja, bahkan dari dapur rumah. Seperti dari sekumpulan mahasiswa semester 7 jurusan kedokteran gigi, salah satu PTN di Malang ini. Ketika mereka mencuci piring di dapur dan melihat kemasan sabun cuci yang cukup menarik, serta tidak dimanfaatkan, berawal dari sinilah akhirnya muncul ide untuk membuat minuman menggunakan kemasan sabun cuci tersebut. Untuk mengawali usahanya, para mahasiswa ini mencuci bersih botol bekas sabun pencuci piring itu dan dibilas dengan air hangat beberapa kali hingga bau sabunnya hilang sama sekali. Mereka lalu mensterilkan botol-botol itu untuk digunakan menjadi kemasan minuman. Ada 8 varian rasa soda dan susu yang memiliki nama unik untuk setiap rasa, seperti Shot Light dan Momo Coklat. Minuman bernama Magic Wash ini, harga tiap botolnya mulai dari Rp15.000 hingga Rp20.000. Dalam sebulan, mereka meraup omset sekitar Rp13 juta. Untuk pemasaran awal, para mahasiswa ini menjualnya secara konvensional di kalangan teman-teman mahasiswa di lingkungan kampus. Minuman yang mayoritas disukai kaum muda ini juga banyak dipesan melalui jejaring sosial. Sekarang orang tertarik banyak sama minuman-minuman yang unik seperti itu. Terus kita cari-cari kira-kira minuman unik apa sih yang mungkin bisa mengundang orang buat tertarik gitu loh, pengen nyoba gitu, penasaran. Terus tiba-tiba karena kita berempat juga, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa pikiran, coba ini aja gitu. Tampilannya oke, rasanya juga nggak beda jauh sama soda-soda pada umumnya gitu. Cuman memang tampilannya unik dan lagi kan katanya ininya food grade ya, jadi lebih aman lah untuk dikonsumsi. Kedepan para mahasiswa ini akan menambah aneka rasa minumannya dan berharap hasil buah tangannya menjadi minuman favorit bagi semua kalangan. Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, usaha beternak perikanan air tawar saat ini di Bantul, Yogyakarta semakin cerah dan menjanjikan. Kondisi itu terus meningkat setelah pemerintah terus menggalakkan kampanye Ayo Konsumsi Ikan, sehingga berdampak positif bagi usaha ikan air tawar. Kampung Gurami, begitu sebutan bagi dusun Kergan, Desa Tirtomulyo, Kabupaten Bantul ini. Satu dusun yang sebelumnya adalah tertinggal, namun kini dusun ini justru menjadi kawasan percontohan lantaran potensi ekonominya kian maju.
Salah satu kemajuan desa ini adalah budidaya ikan gurami yang mampu menghasilkan omset hingga ratusan juta rupiah. Dirintis sejak tahun 2008 dan 70% warga Dusun Kergan ini terus mengembangkan kolam-kolam untuk budidaya ikan terutama gurami dengan memanfaatkan lahan-lahan marginal di area sekitar pekarangan rumah mereka. Mengingat potensi budidaya ikan gurami baik untuk kebutuhan konsumsi maupun pembibitan memiliki pasar yang sangat potensial. Untuk gurami konsumsi dalam setahun tidak kurang 5 ton ikan dihasilkan dengan omset mencapai 500 juta rupiah. Sedangkan untuk pembibitan dalam setahun mampu 3 kali panen dengan rata-rata 10.000 ekor ikan dalam setiap kali panen, yang mampu mendatangkan omset hingga 50 juta rupiah dari tebaran bibit ikan, rata-rata 200 ekor per kolam. Untuk secara ekonomi ya, kita mendiskusikan secara ekonomi, ternyata dari aset yang kita miliki ini sangat luar biasa khususnya bagi suatu kampung yang mengembangkan potensi alamnya untuk pengelolaan perikanan ini. Kita ternyata dengan budidaya gurami, hampir aset kita itu hampir sekitar 1 miliaran lebih. Kalau sini kan potensinya hampir udah 80% dari masyarakat itu sudah mayoritas memelihara ikan gurami. Kampung Kergan Minamulya ini kelompoknya. Meningkatkan ekonomi juga. Meningkatkan ekonomi rumah tangga, meningkatkan penghasilan, menambah penghasilan. Dari Dusun Kergan, ikan-ikan ini didistribusikan ke pasar-pasar di DIY serta keluar daerah hingga ke Jakarta. Namun warga kewalahan melayani permintaan ikan terutama gurami. Idealnya warga harus memenuhi permintaan 1 ton ikan setiap hari. Sedangkan para peternak Minamulya ini baru mampu menyediakan 3-4 kuintal setiap hari. Kini Dusun Kergan menjadi kampung gurami sekaligus menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain yang ingin meniru teknologi perikanan air tawar untuk dikembangkan di daerah lain. Dari Bantul, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tanaman melon biasanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika ditanam di cuaca yang dingin seperti pegunungan. Namun dengan sistem tanam melon hidroponik, kini melon dapat ditanam di daerah yang memiliki cuaca panas seperti pesisir pantai. Seperti apa? Mari kita simak liputannya. Berbekal kemampuan mengolah pupuk organik, Ade berani mengembangkan tanaman buah melon yang ditanam di daerah pesisir pantai yang memiliki udara panas hanya berjarak sekitar 150 meter dari pantai, menggunakan sistem organik yang dikombinasikan dengan sistem tanam hidroponik atau sistem air tetes pada media tanam melon, sehingga buah melon dapat tumbuh dengan baik, layaknya tanaman melon yang ditanam di daerah dingin. Tanaman melon yang ditanam Ade saat ini telah memasuki masa panen, di mana buah melon yang dihasilkan memiliki ukuran buah melon normal dengan yang ditanam di daerah dingin. Saat ini uji coba tanaman melon yang dikembangkan menggunakan sistem organik dan hidroponik menjadi wisata agrowisata di daerah Kandang Mas, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, di mana agrowisata ini sering dikunjungi kelompok usaha tani untuk melihat dan belajar sistem yang diterapkan. Bagus Mbak, ini untuk menambah pengetahuan. Kami kan dari masyarakat Sumberjaya, dari kelompok tani. Jadi ini untuk menambah ilmu, karena ibu-ibu ini kegiatannya kan organik. Jadi kami mengembangkan, mau cari ilmu lagi yang hidroponik. Kami coba terapkan di sini yaitu basicnya pola organik. Jadi pengolahan media tanam dulu sebagai tempat dia tumbuh dengan melakukan penyemaian di tempat penyemaian di traynya, kemudian baru kita pindahkan setelah 10 hari di rumah traynya, langsung masuk ke media organik yang seperti ada saat ini kan di greenhouse kita ini. Ade berharap bisa kembali menanam buah melon dengan jenis yang berbeda, karena menurutnya buah melon yang ditanam dengan menggunakan sistem organik dan hidroponik banyak diminati.
karena melon itu memiliki rasa yang berbeda dibandingkan melon yang dijual di pasaran. Walaupun buah melon yang ditanam menggunakan sistem hidroponik dijual dengan harga yang lebih mahal, berkisar 30.000 per kilogram. Permintaan melon tetap banyak. Dari Bengkulu, Abdurrahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, di segmen terakhir nanti kami akan menyajikan informasi seputar perayaan menjelang Tahun Baru Imlek. Jadi tetaplah di Warta UKM.